Cerita diawali memperlihatkan seorang pria tampan pewaris sebuah perusahaan ternama di Korea bernama Kang Temo. Namun pria ini dikenal berhati dingin dan selalu melakukan tugasnya dengan teliti. Hari itu ia baru datang dari luar negeri untuk menghadiri pelantikan di perusahaan sebagai presidir baru di perusahaan milik kakeknya. Tapi saat sampai di perusahaan, bukannya memberikan sambutan kepada para pegawainya, ia malah menyuruh sekretarisnya yang bernama Pak Cha agar menggantikannya berpidato. Hal itu membuat kakeknya terlihat sangat marah dan para pegawai pun kecewa karena tak bisa mengetahui wajah presidir barunya tersebut yang menurut gosip, wajah presidir baru mereka sangatlah tampan. Rupanya Presdir Kang malah sedang menemui seseorang bernama Pak Pak yang selalu menerima suap di perusahaannya. Dengan tegas, Presdir Kang memperingatkan Pak Pak, kemudian segera pergi dari sana. 회사 일에 너무 무심했나 보네요. Di sisi lain, seorang wanita bernama Hari yang bekerja di perusahaan Presdir Kang terlihat sedang bertelepon dengan sahabatnya dalam perjalanan menemui teman prianya yaitu Min Woo yang sebenarnya Hari sudah lama menaksir teman prianya itu. Mereka terus membicarakan Min Woo dan sahabatnya ini sangat mendukung Hari supaya Hari berkencan dengan Min Woo. Karena ulahnya yang tidak menghadiri pelantikan, Presdir Kang akhirnya dimarahi oleh kakeknya. Selain itu, ia juga harus melakukan sebuah proyek besar untuk kakeknya, yaitu sebuah pernikahan. Presdir Kang langsung menolak permintaan kakeknya yang ingin segera menimang cucu dengan alasan dirinya tidak memiliki pacar karena selama ini selalu sibuk bekerja. Tapi alasan tersebut tidak mempan karena ternyata kakeknya sudah menyiapkan kencan buta dan tak main-main kakeknya ini juga membuat daftar 20 gadis yang harus ditemui Presdir Kang dalam kencan butanya. Kembali lagi ke Hari yang kepedean mengira Min Woo menyukainya dan berpikir Min Woo akan memberikan kejutan sehingga ia berlari ngagabruk Min Woo padahal Min Woo sedang membawakan kue untuk pelanggannya. Karena hari itu adalah ulang tahun Hari, Min Woo kemudian memberi hadiah ulang tahun berupa tiket konser penyanyi kesukaan Hari. Dan dari situ Hari sadar kalau Min Woo tidak memiliki perasaan apapun kepadanya. Sementara itu, karena kekeh tak mau melakukan kencan buta, kakek Presdir Kang mengira cucunya berkencan dengan Pak Cha, yang prasangka itu langsung dibantah oleh Pak Cha. Tak sampai di situ, agar cucunya mau melakukan kencan buta, si kakek juga berpura-pura sakit, namun hal itu juga tetap tidak dapat mengubah keputusan Presdir Kang. Hari dan keluarganya terlibat cekcok dengan tetangganya dikarenakan tetangganya ini selalu menyimpan barang di depan toko mereka. Hari tidak sengaja mendorong pria tersebut sehingga merusak papan toko tetangganya itu. Suatu hari, Presdir Kang memberitahu kakeknya kalau ia akan memecat Pak Pak, pria yang sebelumnya ketahuan menerima suap. Akan tetapi, kakeknya tidak setuju karena Pak Pak merupakan putra dari teman lamanya yang ikut membantu menyukseskan perusahaan mereka. Ketika Presdir Kang kekeh ingin memecatnya, kakeknya lalu membuat perjanjian. Ia berjanji akan memecat Pak Pak asalkan Presdir Kang mengabulkan permintaannya untuk melakukan kencan buta. Kakeknya sangat senang saat mendengar Presdir Kang akan melakukan kencan tersebut. Di tempat lain, karena kejadian semalam, Hari harus mengganti rugi kepada tetangganya sebesar 800.000 won. Lalu saat sedang bersama sahabatnya yang bernama Yungso, Yungso meminta Hari agar menggantikannya melakukan kencan buta karena Yungso tak mau melakukannya dan selalu berprinsip ia akan menemukan sendiri cinta sejatinya. Awalnya Hari menolak karena ia sudah beberapa kali menggantikannya melakukan kencan buta, tapi saat Yungso berkata ia akan membayarnya, akhirnya Hari setuju dan memilih baju berkelas bersama Yungso seolah ia adalah putri dari grup Marin, yaitu perusahaan milik ayah Yungso. Singkat cerita, Hari dan Presdir Kang bertemu di sebuah kafe yang saat itu Hari langsung terkesima melihat ketampanan Presdir Kang.
Kemudian ketika mereka bertukar kartu nama, Hari sangat ngejenghok karena ia baru mengetahui kalau pria yang ada di hadapannya itu adalah presidir baru di perusahaannya yang sebelumnya tidak hadir saat pelantikan. 사장 강태모? Hari langsung ngadeg-deg dan pamit pergi ke toilet untuk mencoba kabur, namun akhirnya ia harus tetap melakukan kencan buta itu karena dirinya benar-benar sedang membutuhkan uang. Karena misinya adalah membuat Presidir Kang tidak menyukainya, Hari sengaja berperilaku aneh dan tidak menyenangkan di hadapan Presidir Kang. Bahkan ia meminta Presidir Kang agar memesan kamar untuk mereka. 시원시원해서 좋네요, 진영서 씨. 룸 잡을까요? Tak disangka Presidir Kang yang melihat Hari sangat gugup benar-benar memesan kamar untuk mereka. Sialnya saat Hari akan kabur, ia tidak sengaja bertabrakan dengan seorang wanita yang menuduhnya telah berselingkuh dengan pacarnya. Namun berkat hal itu, Presidir Kang kemudian membawa Hari keluar dari hotel yang kemudian Hari langsung kabur karena dikejar oleh wanita tadi. Bukannya memutuskan mengakhiri hubungan, Presidir Kang malah mengatakan ia akan menikahi Hari. Sementara itu, Hari melapor kepada Yungso kalau misinya berhasil dan ia yakin Presidir Kang tidak akan menghubungi Yungso lagi. Namun ternyata perkiraan Hari meleset karena Yungso baru saja mendapat kabar dari ayahnya yang memberitahunya bahwa Presidir Kang ingin menikahinya. Esoknya di perusahaan, Hari malah berpapasan dengan Presidir Kang. Untungnya ia berhasil menyembunyikan wajahnya sehingga dirinya tidak dikenali oleh Presidir Kang. Saat keluar dari lift, Hari tidak sengaja menjatuhkan kartu pegawainya. Presidir Kang lalu memanggil Hari memberikan kartu tersebut dan merasa ia pernah mendengar nama Hari. Ia lalu mengecek catatan pribadi pegawainya yang ternyata Hari pernah membuat sebuah proposal yang menurut Presidir Kang idenya itu sangat bagus dan menganggap Hari merupakan pegawai yang kompeten. Presidir Kang tidak mengenali wajah Hari karena dalam data pribadinya Hari memakai kacamata. Scene lalu memperlihatkan Pak Cha yang tidak sengaja melihat Yungso ketika sedang berada di Indomaret. Saat itu, Yungso pergi dengan meninggalkan dompetnya di sana. Lalu ketika ia berbalik untuk mengambilnya, ia tidak sengaja bertabrakan dengan Pak Cha dan saat itu ia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama, berpikir telah menemukan cinta sejatinya. Beberapa saat kemudian, Yungso mendapat telepon dari Presidir Kang yang memintanya bertemu. Lagi-lagi Yungso meminta Hari menggantikannya karena itu merupakan kesempatan untuk menolak pernikahan dengan Presidir Kang. Akhirnya Hari setuju menggantikan Yungso dan di sana Presidir Kang yang melihat Hari memegang ponsel tapi tidak menjawab panggilannya mengira kalau Hari memiliki 2 ponsel. Presidir Kang lalu mencari tahu nomor yang sedang digunakan Hari dengan membuat panggilan dari ponsel Hari ke nomornya sendiri. 다이렉트로 연결되는 번호 정도는 알고 있어야죠. Di sana, karena Hari menegaskan dirinya tak mau menikahi Presidir Kang tetap kekeh dan mengajak Hari berkencan sebanyak 10 kali agar mereka saling mengenal. Hari tetap menolak ajakan Presidir Kang dan berkata agar mereka tidak bertemu lagi. Dalam perjalanan pulang, Hari yang melihat Minwoo akan menyeberang berusaha menghindari Minwoo, namun sialnya ia malah tidak sengaja masuk ke mobil milik Presidir Kang.